Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bapak Ibu sehat pagi hari ini? Syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita bisa hadir kembali di ibadah minggu dengan kondisi yang sehat. Dan saya percaya bahwa seminggu ini Tuhan telah memelihara hidup kita. Tuhan yang menaungi kita sehingga kita selalu dalam keadaan sehat. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Dialah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita, yang selalu menyertai perjalanan kita sampai hari ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Mari bawa hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Allah beserta kami Yesus. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia.
Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu Tuhan sepanjang hari-hari kami. Dan biarlah pagi hari ini setiap hati kami bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur untuk setiap karunia yang boleh kami terima Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau mencurahkan lebih lagi dan lebih lagi anugerah-Mu atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas pujian kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, mengangkat suara kita. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Mari semua katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
saudara percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini? Amin. 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 Dan sungguh ajaib, kekuatannya dahsyat bagi hidup kita.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka telinga kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk taat dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami didapati orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, baik saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah minggu ini saudara diberkati Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sama-sama sebelum kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini, minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan hingga saat ini Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan memberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian firman-Mu, Engkau memberkati kami yang di tempat ini, jemaat Tuhan maupun mereka yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang berkati berkata, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada hari-hari ini banyak orang tidak datang dalam ibadah. Hampir mungkin 4 atau 5, 6 bulan kita tidak datang dalam ibadah. Apalagi yang tua-tua maupun juga di antara saudara ada yang tidak datang. Sebagian orang merasa hati tidak enak karena tidak datang ibadah. Tapi sebagian orang berkata bahwa tidak apa-apa tidak datang ibadah
Karena itu dianjurkan untuk tidak datang ibadah. Ada juga mereka yang datang ibadah seperti saudara pada hari ini. Semuanya keputusan hati. Tapi saya ingin sampaikan pada saudara pada hari ini, kondisi COVID-19 pandemik ini, pemerintah menganjurkan tetap ibadah di rumah dan untuk tidak ibadah di gereja, berjumpa dengan kerumunan yang banyak supaya tidak terdampak dari corona. Lalu bagaimana kalau kita ini tidak ibadah? Sudah sekian lama, mungkin hati kita mulai tertuduh karena kita tidak datang ibadah. Kita mau melihat sebagian firman Tuhan pada pagi ini tentang sebuah ibadah yang Tuhan inginkan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan baca dalam Roma 12 ayat yang pertama, saudara. Mari kita baca sama-sama, saudara buka di Alkitab saudara atau di gadget saudara. Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada satu yang disebut di akhir atau di pertengahan, itu ibadahmu yang sejati. Jadi saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat yang di Roma, bahwa ada suatu ibadah yang betul-betul sejati. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah macam apa yang Paulus ingin jelaskan di hadapan jemaat atau umat yang ada di Roma pada waktu itu. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita mempunyai gambaran di dalam hidup kita bahwa kegiatan yang paling penting adalah di gereja. Rasanya kalau tidak ke gereja, rasanya tidak enak. Kalau tidak hadir dalam sebuah persekutuan, rasanya kurang pas. Dan kalau kita sudah ibadah di rumah, kita merasa, aduh rasanya kurang. Tapi kalau ibadah di gereja, merasa sudah nyaman, sudah pas, dan pasti menyukakan hati Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam Roma 12 ayat yang pertama ini, maka kita akan menjumpai ternyata ada sebuah ibadah yang tidak ditekankan di rumah atau tidak ditekankan di gereja. Ada suatu tindakan action yang disebut bahwa itu ibadah yang sejati. Dan kita melihat ternyata ibadah yang di rumah maupun di gereja itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa yang perlu kita buat? Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan kalau kita ibadah di rumah atau kita ibadah di gereja, itu yang paling penting bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi ibadah yang menyukakan akan hati Tuhan. Tetapi kalau dalam hidup kita ini, kita merasa bahwa kalau tidak ke gereja itu tidak enak. Saya ingin katakan itu salah. Hadir saudara di gereja itu hanya sebagian kecil dari sebuah ibadah. Sebagian kecil. Seminggu hanya 2 atau 3 jam bersekutu, itu hanya sebagian kecil daripada sebuah ibadah, saudaraku. Jadi jangan kita merasa kalau kita itu datang ke gereja lalu kita merasa puas, sudah menyenangkan Tuhan, kita sudah sorak-hore, bertepuk tangan, memuliakan Tuhan, dan kita merasa ini pasti Tuhan senang. Belum tentu, saudaraku. Karena Tuhan ingin sebuah ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau itu hanya di gereja,
itu hanya sebagian kecil dari sebuah kegiatan, saudaraku. Tuhan punya standar, punya level standar yang ibadah yang berkenan yang sesungguhnya. Ternyata ibadah yang berkenan itu bukan ritual, bukan sekedar memuji. Dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara kasih Tuhan, persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Kalau kita mempersembahkan sesuatu yang mati, dia hanya diam saja dan setelah itu tidak ada aktivitas. Tapi kalau disebut bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu, berarti ibadah yang sejati diawali aktivitas kehidupan kita hari lepas hari. Aktivitas kehidupan kita dari kita ini bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua aktivitas kita itu sebuah ibadah. Dan kalau kita tidak sampai di situ, maka kita ini bukan suatu mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh yang hidup di hadapan Tuhan. Kata hidup itu sesuatu yang ditebus. Kalau dulu saudara mati karena dosa, tapi karena kematian Yesus di Kalvari, saudara ditebus menjadi hidup. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya dan menjadi makhluk yang hidup kembali, rohnya hidup kembali. Ibadah ternyata bukan pada hari Minggu saja hanya 2 jam. Itu hanya pertemuan kelompok orang Kristen. Tetapi yang Tuhan inginkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi segala aktivitas kita, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu harus menjadi sebuah kesatuan dari sebuah ibadah. Kalau itu belum, maka saudara belum ibadah. Walaupun saudara sudah datang dalam ibadah hari Minggu, saudara tidak menjadi ibadah yang sejati. Dan kalau kita mengerti ini, maka saudaraku yang pada hari ini ada di rumah, rasanya belum pas untuk datang dalam ibadah karena situasi. Jangan kecil hati. Setiap perilaku hidupmu adalah sebuah ibadah. Ketika saudara mungkin sedang daring, ketika saudara sedang membantu orang tua, ketika saudara sedang bercakap-cakap dengan orang tua, semuanya itu adalah ibadah di hadapan Tuhan. Apakah saudara sudah berkata-kata dengan orang tua secara baik? Apakah saudara sudah mengerjakan pekerjaan sekolah daring secara baik? Atau sambil saudara daring, saudara main game? Di gereja pun sama, saudaraku. Sementara ibadah saudara juga bisa WA, saudara bisa menjawab WA teman saudara dan lain sebagainya. Selagi saudara beribadah. Sehingga Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita bicara soal persembahan, saudara ingat, saudaraku, ketika Abraham mempersembahkan anaknya, dia mengikatnya. Anaknya tidak bisa melakukan aktivitas semau gue. Dia hanya menjadi korban persembahan. Tapi kadang-kadang di gereja, saudaraku, saudara melakukan sesuatu semau gue. Sementara saudara memuji Tuhan, sementara saudara duduk mendengarkan firman, saudara sedang melakukan aktivitas yang lain di luar Tuhan. Saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Saya harap setiap hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang mati, yang hidup. Aktivitas saudara harus menjadi sebuah ibadah. Itu saudaraku yang kasih Tuhan. Yang Tuhan katakan lagi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, dikatakan. Kudus adalah arti kata yang dipisahkan, itu kudus. Kalau orang dulu disendirikan, dipisahkan, disendirikan, dibedakan, itu hidup kudus artinya dipisahkan. Hidup tidak serupa dengan dunia. Perilaku kita adalah perilaku kehidupan yang beda dengan dunia. Tapi sudah kasih Tuhan, kalau ibadah itu hanya pada hari Minggu saja, sudah pasti di gereja sudah bisa kelihatan baik. Semuanya oke. Pekerjaan semua dikerjakan dengan bagus. Tetapi sudah kasih Tuhan, di luar gereja setelah 2 jam, saudara bukan orang yang kudus, bukan orang yang dipisahkan, bukan orang yang disendirikan, bahkan hidup saudara serupa dengan dunia. Saudara kasih Tuhan, jemaat di mana saudara berada pada hari ini, yang ada di sini maupun di rumah, bagaimana hidup saudara beribadah hari ini? COVID berjalan terus. Virus yang tidak nampak sebetulnya ada. Tetapi saya saudara yang kasih Tuhan, apakah hidup saudara, perilaku saudara selagi tidak datang ke gereja, hidup saudara adalah sebuah ibadah. Perilaku saudara sementara saudara tidak bersekutu di tempat ini, saudara tetap mencerminkan umat yang beribadah dengan hidup yang tidak serupa dengan dunia, hidup yang beda, perilaku yang berbeda. Dikatakan pada akhir zaman ini kita seperti pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Nuh hidup tidak serupa dengan dunia. Nuh menjadi orang yang lain, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ada bahtera yang menyelamatkan. Dikatakan ibadah adalah persembahan yang berkenan. Artinya sudah kasih Tuhan bahwa ibadah kita ini betul-betul ibadah yang memenuhi standar Tuhan, yang memenuhi sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara tahu bukan? Kalau zaman dulu orang yang mempersembahkan persembahan ibadah, korban, semua korban harus cek. Binatangnya harus betul-betul baik, matanya baik, kakinya baik, semuanya jadi cek. Baru dipersembahkan di hadapan Tuhan. Bukan di akhir persembahan baru cek. Sebelum dipersembahkan itu dicek lebih dulu. Ditunjukkan kepada imam, layak atau tidak persembahan ini. Bagaimana dengan hidup saudara? Sebelum saudara datang dalam ibadah, pada waktu saudara pagi bangun, pada waktu malam akan tidur, apakah saudara mengecek hidup saudara? Apakah ada sesuatu yang salah dalam hidup ini? Saudaraku, dalam hidup kita harus benar-benar dipisahkan, disendirikan, dikorbankan sesuai dengan standar daripada Tuhan. Bukan standar kita, bukan standar orang lain. Apa artinya orang lain berkata, orang ini hebat, orang ini kudus, tapi belum tentu standar Tuhan. Yang Tuhan ingin standarnya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan kita harus betul-betul berkenan di hadapan Tuhan.
Mudah-mudahan dalam hidup ini, selagi kondisi pandemik seperti ini, saudara memang tidak ke gereja. Mungkin sebagian saudara ingin datang, tapi sebagian dari saudara mungkin kebetulan saudara tidak datang. Tapi saya ingin beritahu saudara, saudara ingin datang atau tidak datang, itu tidak masalah. Yang penting dalam hidup saudara, hidupmu dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang sejati dalam hidup ini. Hai anak-anak, taati orang tuamu. Hai istri, tunduk kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Jadi hidup kita adalah hidup yang betul-betul hari lepas hari hidup yang sesuai dengan standar Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Saya ulangi lagi dalam bacaan kita dalam Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berkenan, menyukakan hati Tuhan. Kalau apa? Persembahanmu hidup. Kalau persembahannya kudus, sesuatu yang sudah dipisahkan dengan dunia, tidak terkontaminasi dengan dunia, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibu-ibu yang hari ini belum sempat ibadah, jangan kecil hati. Mungkin bapak-bapak yang hari ini karena suatu hal ada sedikit sakit dan tidak bisa beribadah atau takut datang ibadah karena anjuran pemerintah untuk ada di rumah. Tidak saatnya merasa tertuduh dan bersalah. Ibadah saudara adalah setiap hidup saudara, setiap menit, setiap detik hidup saudara, setiap jam hidup saudara harus menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saudara mengasihi, mari kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, apa yang kami dengar bila menjadi berkat buat setiap kehidupan kami yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Bila anugerah Tuhan yang besar turun di tempat ini dan turun di rumah mereka masing-masing. Bila hidup mereka adalah hidup yang dipersembahkan, satu kehidupan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun hari ini mereka tidak bisa bertemu secara muka, tapi biarlah hidup mereka adalah hidup yang beribadah hari lepas hari. Waktu demi waktu mereka adalah waktu yang beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan berpisah, meninggalkan tempat ini, mari saudara kita satukan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Semua kita yang diberkati dan yang menjadi korban yang hidup, menjadi korban yang kudus, yang berkenan, berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang, sampai jumpa minggu depan, dan tetap semangat dan mengasihi Tuhan. Aku memuji Allah.